Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Amanda Putri dengan NIM 21030005. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek kedua mata kuliah kalkulus berubah banyak dengan materi integral lipat 2 atas daerah persegi panjang. Di sini, misalkan fungsi z, fx, y terdefinisi pada suatu daerah persegi panjang tertutup, di mana R-nya himpunan dari x, y, x-nya lebih dari A dan kurang lebih dari B, y, dan y-nya lebih dari C dan kurang lebih dari D. Nah, di sini diketahui bahwa volume di bawah permukaannya itu adalah Z, fx, y. Dan di atas persegi panjangnya ini diperoleh volumenya sama dengan integral dari R fx, y dA. Sekarang ini kita akan menghitung volume di bawah permukaan Z fx, y ini. Di atas permukaan persegi panjang dengan batasnya di sini dilihat di gambar, di mana di sini Y-nya adalah C sampai D. Sampai D ini adalah Y-nya, dan X-nya adalah A sampai B. A di sini sampai B. Ini adalah X-nya. Nah, di sini kan persegi panjang, maka kita akan memotong menjadi beberapa bagian. Nah, cara memotongnya ini bisa sejajar sumbu X dan tegak lurus dengan Y, atau sejajar dengan Y dan tegak lurus dengan X. Diperoleh seperti gambar yang kedua ini. Dengan panjangnya dari B ke R ini adalah Y-nya, dan ini ke sini adalah AY-nya atau delta Y-nya, dan luas permukaannya di sini. Luas permukaan AY-nya. Nah, dari sini kita tahu kenapa AY, karena dia akan berubah sesuai dengan pertambahan Y. Sekarang kita tentukan volumenya, berarti volume karena dia berubah sepanjang sumbu Y, maka kita tulis di sini. Di sini kan didapat volumenya itu sama dengan integral C sampai D. Volume kan alas kali tinggi kan ya. Nah, di sini kan kenapa dia kan integral C sampai D, berarti volume sama dengan integral C sampai D. Volume kan luas alas kali tinggi tadi kan. Luas alasnya kan adalah AY. Berarti dia dikali AY dikali delta Y. Delta Y ini DY ini sama dengan delta Y. Sekarang kita akan mencari AY tersebut. Kita keluarkan dari sini, didapatkan seperti ini. Nah, kalau kita mencari luas permukaan AY ini, berarti luas di bawah ini adalah kurva dari fx, y. Maka kita bisa menggunakan integral lipat satunya, didapatkan AY sama dengan yang ini, didapatkan integral lipat satunya. AY sama dengan integral A sampai B fx, y dx. Ini adalah AY-nya. Berarti bisa kita substitusikan ke dalam volumenya, di mana integral dari R fx, y dA sama dengan volumenya sama dengan dimasukkan, kan tadi volumenya kan
integral C sampai D AY DY kita substitusikan ke dalam ini, saya bedakan warnanya biar paham. Nah, ini kan, adalah volumenya tadi kita substitusikan ke dalam sini, kita masukkan AY ini ke dalam volume nih. Jadi didapatkan integral, C sampai D, integral A sampai B, fx, y dx dy. Nah, ini ekspresi untuk integral lipat 2 dari R fx, y dA. Nah, untuk dx dy ketika kita memotong sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y, nah ini juga bisa kita ekspresikan kita balik sejajar dengan sumbu Y, di mana dia tegak lurus dengan sumbu X. Maka dapat kita asumsikan dengan integral lipat 2 atas daerah R fx, y, fx, y dA, di mana volumenya integral A sampai B, integral maaf, ya, integral A sampai B, integral C sampai D fx, y, dy, dx. Nah, ini kan dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X kan berarti. Nah, kalau dia sejajar, daerahnya terlebih dahulu ini khusus daerah di atas persegi panjang. Bisa dua sejajar dengan sumbu X tegak lurus dengan sumbu Y atau sejajar dengan sumbu Y tegak lurus dengan sumbu X. Lebih jelasnya nanti kita akan masuk ke contoh kan. Di sini ini kan ada integralnya terhadap X dulu, makanya dia dx dy. Kalau kita integralkan terhadap Y dulu, berarti dy dx. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas contoh berikut ini. Nah, dimana contoh soalnya itu di sini saya kasih contohnya tentang dx dy, berarti yang kita integralkan X terlebih dahulu, baru kita integralkan terhadap Y. Di mana batas X-nya itu 1 sampai 2 dan Y-nya itu 0 sampai 3. Sekarang kita integralkan terhadap X dulu, di mana batas Y-nya ini tetap. Berarti integral 0 sampai 3 ini kan batas Y-nya, jadi dia tetap kan. Integral 0 sampai 3, integralkan terhadap X kan, berarti X kuadrat ditambah 3xy dengan batasnya 1, 2 dy. Sama dengan kita masukkan nilai batasnya itu didapatkan integral 0 sampai 3. Batas yang pertama itu adalah 2, berarti 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 2 y dikurang batas yang keduanya 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 y dy. Maka didapatkan hasilnya integral 0 sampai 3, 4 tambah 6y dikurang 1 tambah 3y dy. Dan didapat di sini 4 dikurang 1 kan 3, 6y ditambah kan ini tambah ini kan kurang, berarti dia 6y dikurang 3y berarti dapatkan 3y dy. Sekarang ini kita integralkan lagi terhadap y. Maka didapatkan 3y ditambah 3/2 y kuadrat dengan batasnya tadi kan 0 sampai 3. Sekarang kita substitusikan batas y ini ke dalam persamaan ini, berarti didapatkan 3 dikali 3 ditambah 3/2 dikali 3 kuadrat dikurang 0. Didapatkan 9 ditambah 27/2. Jadi hasilnya didapatkan 45/2. Ini untuk contoh tentang dx dy kan. Nanti selanjutnya kita akan bahas contoh tentang terhadap dy dx. Selanjutnya masuk ke contoh yang kedua, yaitu tentang dy dx, di mana yaitu hitunglah integral negatif 1 sampai 4, integral 1 sampai 2, x tambah y kuadrat dy dx. Sama pengerjaannya kayak contoh yang sebelumnya,
Perbedaannya di sini cuman di sini kita integralkan dulu terhadap Y baru terhadap X. Nah, kita integralkan dulu terhadap Y dan batas X-nya tetap ya. Jadi integral negatif 1 sampai 4. Integral terhadap Y berarti XY ditambah 1/3 Y pangkat 3 dengan batas Y-nya itu 1 sampai 2 kan. Jadi sekarang kita substitusikan batasnya ini ke dalam ini. Berarti 2X tambah 1/3 dikali 2/3 dikurang X tambah 1/3 dikali 1/3 dx kan. Nah, dari sini kita sederhanakan lagi, didapatkan 2X ditambah 8/3 dikurang X tambah 1/3 dx. Kita sederhanakan lagi, didapatkan X ditambah 7/3 dx. Ini adalah kita sudah selesai mencari integral terhadap Y-nya kan. Selanjutnya kita mencari integral terhadap X-nya. Di mana didapatkan setengah X kuadrat ditambah 7/3 X. Dengan batasnya itu min 1 sampai 4. Selanjutnya kita substitusikan batasnya ini. Di mana didapatkan setengah 4 kuadrat ditambah 7/3 dikali 4 dikurang setengah dikali negatif 1 kuadrat ditambah 7/3 dikali negatif 1. Maka kita sederhanakan yang ini didapatkan 8 ditambah 28/3 dikurang setengah dikurang 7/3. Kita sederhanakan persamaan ini didapatkan 115/6. Maka hasilnya yaitu 115/6. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga, di mana contoh yang ketiga ini hitung volume dari benda pejal yang di atas dibatasi oleh Z. Dibatasi oleh Z ini 4 dikurang X kuadrat dikurang Y. Dan di bawahnya dibatasi oleh persegi panjang. Dengan himpunan titik-titiknya, X-nya lebih dari 0, kurang dari 1, dan Y-nya lebih dari 0, kurang lebih dari 2. Nah, di sini kan batasnya kan ada sumbu X dan sumbu Y kan ya. Dimana kita buat dulu persamaan volumenya ini. Dimana integral R 4 dikurang X kuadrat dikurang YDA. Nah, tadi kan kita dapatkan batasnya tuh sumbu X dan sumbu Y. Dimana untuk batas sumbu Y-nya itu integral 0 sampai 2. Untuk batas X-nya integral 0 sampai 1. Dengan soalnya tadi 4 dikurang X kuadrat dikurang Y dx dy. Nah, di sini kita mencari integral terhadap X terlebih dahulu. Di mana dan batasnya ini tetap kan, batas Y-nya tetap. Maka kita tulis batas Y-nya itu integral 0 sampai 2. Integralkan terhadap X, 4X ditambah 1/3 X pangkat 3 dikurang XY dengan batasnya itu 0 sampai 1. Kita substitusikan batasnya ini didapatkan 4 dikurang 1/3 dikali 1/3 dikurang Y dy. Kita sederhanakan didapatkan 4 dikurang 1/3 dikurang Y dy. Nah, selanjutnya kita integralkan lagi terhadap Y. Maka didapatkan 4Y dikurang 1/3 Y dikurang 1/2 Y kuadrat dengan batasnya 0 sampai 2. Selanjutnya kita substitusikan batasnya ini didapatkan
4, dikali 2 dikurang 1/3 dikali 2 dikurang 1/2 dikali 2 kuadrat dikurang 0. Berarti disederhanakan didapat 8 dikurang 2/3 dikurang 2. Maka hasilnya itu adalah 16/3. Begitulah caranya. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh teman-teman semua dan bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, nigga, come out that thing, hold fast, I'm a dog, bitches on my line,